Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah anugerah Idul Adha, hari raya yang dikaitkan dengan ibadah agung yang bernama ibadah kurban. Idul Adha terdiri dari dua kata, Aid yang artinya hari raya, hari berbahagia, karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat datang ke Madinah, masyarakat Madinah menjalankan perayaan mengikuti orang-orang jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk Allah mengatakan kepada semua sahabat masyarakat Madinah, qad abdalakuma, sungguh Allah sudah menggantikan hari kebahagiaan kalian, hari raya kalian dengan dua hari raya agung, Idul Fitri 1 Syawal dan kemudian Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Adha dikaitkan dengan waktu awal duha, karena pelaksanaan kurban dijalankan setelah kita menunaikan sholat Idul Adha. Atau Adha berasal dari doha yudohi, yaitu udhiyah, menyembelih hewan kurban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'toynakal kawthar, fasolli li rabbika wanhar. Dan sholatlah untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Inilah makna dari Idul Adha, hari raya yang dijalankan di waktu duha, dan hari raya yang dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hari raya ini berlangsung selama 4 hari, berbeda dengan Idul Fitri yang hanya berlangsung 1 hari, yaitu 1 Syawal. Idul Adha berlangsung dari 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah disebut dengan Yauman Nahr atau Idul Adha, hari raya kurban, sedangkan 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ayyamut Tashrik, hari-hari tashrik. Ayyamut Tashrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hadis Imam Muslim bahwa hari-hari tashrik adalah hari untuk makan, hari untuk minum. Imam Nawawi mengkaitkan ayyamut tasyrik dengan pelaksanaan ibadah kurban. Jika hewan kurban disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, maka 11, 12, dan 13 berarti masyarakat muslim seluruhnya berbahagia karena dapat mengkonsumsi daging-daging kurbannya. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan penyembelihan pada tanggal 10 Zulhijjah, maka 11, 12, dan 13 itulah pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban. Ayyamut tasyrik dikaitkan pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah, mengingat Allah di hari-hari yang terbilang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memaknai hari-hari yang berbilang adalah ayyamut tasyrik. Maka di hari-hari tasyrik kita dianjurkan untuk banyak bertakbir, khususnya takbir muqayyad, yaitu takbir yang dijalankan setelah sholat fardu. Dari mulai fajar tanggal 9 Zulhijjah Yaumu Arafah, kita bertakbir secara mutlak hingga kita menunaikan sholat Idul Adha. Namun setelah itu hingga asar 13 Zulhijjah kita disunahkan pula untuk bertakbir, tapi takbir yang muqayyad, yaitu takbir hanya setelah kita melaksanakan sholat fardu. Idul Adha keagungannya adalah karena seluruh umat muslim menjalankan 2 ibadah agung. Mereka yang berada di Mekah menjalankan ibadah haji, sedangkan kita yang berada di negara masing-masing menjalankan
ibadah kurban, menjalankan salat Idul Adha, bertakbir, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh dalam berbagai bentuknya. Karena ini yang akan meningkatkan ketakwaan kita. Idul Adha tidak hanya dimaknai dengan semangat makan dan minum, tapi semangat pula beribadah, semangat pula beramal soleh. Bahkan saking mulianya Idul Adha sampai Rasulullah SAW menyebutkan, ma'amil ibnu Adam yauman nahr a'zam wa ahabba ilallah min hiraqatid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi alfariha bi aklamiha bi ash'ariha. Tidak ada amal yang utama, amal yang sangat dicintai oleh Allah dari amalnya anak Adam di hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, daripada menyembelih hewan kurban. Karena tanduknya, bulu-bulunya, rambut-rambutnya, kuku-kukunya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jaga kebahagiaan, kemuliaan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik dengan memperbanyak lantunan zikir, memperbanyak ibadah dan amal soleh, menyelesaikan ibadah kurban kita untuk kita distribusikan dengan kebahagiaan yang paripurna, karena kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, khususnya di tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin.